Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Dewi. Kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih rasanya kuliah kebidanan. Apakah menyenangkan atau menjengkelkan? Bikin mumet? Ya, nanti kita simak aja videonya. Kemudian, berapa biaya kuliah kebidanan? Apakah mahal atau murah? Kemudian kampusnya seperti apa yang cocok untuk kalian daftarkan diri di sana. Jadi tetap stay di video aku biar kalian gak ketinggalan informasi. Oke? Daftar jadi kuliah kebidanan, kalian yang pertama adalah harus searching dulu di mana kampus yang memang kalian ingin tuju, ataupun mencari tahu kampus-kampus mana aja yang menyediakan program kebidanan. Yang terpenting adalah kalian harus mempunyai dua opsi, yaitu yang pertama kalian cari dulu universitas yang negeri yang mengadakan program kebidanan, kemudian kalian mencari program kebidanan di kampus swasta. Setelah kalian sudah punya dua opsi ini, kalian searching yang sekiranya kalian pengen di mana, dan kalian juga harus lihat profilnya terlebih dahulu, apakah sudah terakreditasi atau belum. Harus berakreditasi B, karena saat kalian sudah lulus dan kalian mendaftar di sebuah instansi pemerintahan ataupun di suatu rumah sakit, biasanya mereka itu memberikan persyaratan bahwa kalian harus lulus dari kampus yang sudah terakreditasi, yaitu minimal itu C ataupun B. Program studinya dari awal aku lulus sampai sebelumnya gitu, dari aku lulus dan sebelum di tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada D3 kebidanan yang transfer dari SMA. Untuk sekarang sudah ada banyak kampus-kampus mengadakan program S1 kebidanan. Kalian dari SMA bisa langsung S1 kebidanan tanpa harus melalui D3 terlebih dahulu gitu. Itu lebih meringankan dari segi biaya ataupun waktu. Nah, untuk D3 ini dia ada jenjang waktu yang harus ditempuh, yaitu selama kurang lebih 3 tahun, dan untuk S1 kebidanan ada 4 tahun dan juga ditambah 1 tahun profesi. Untuk perkuliahan kebidanan ini tidak sama seperti kuliah biasa, karena ada satu perkuliahan itu satu perkuliahan ini sudah menjadi satu paket. Jadi kalian nggak bisa sembarang cuti, ataupun memang kalian nggak bisa sembarang cuti, ataupun kalian bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain. Ya mungkin kalau pas kalian mengerjakan tugas akhir mungkin bisa lebih cepat beberapa bulan daripada teman-teman, tapi kalian tidak bisa lebih cepat dari 1 tahun setelah teman-teman yang lain kayak gitu, karena dia sudah satu paket dan itu sudah ada target waktunya yang harus dicapai. Cara pendaftarannya, kalian bisa menghubungi pihak sekolah dan bagaimana caranya untuk mendaftar ke sekolah tinggi ilmu kesehatan ataupun ke universitas yang mengadakan program D3 kebidanan ataupun S1 kebidanan. Nah, ataupun misalkan kalian bisa cari secara mandiri melalui Facebook, melalui tanya-tanya kepada kakak kelas, ataupun tanya seseorang yang pernah kuliah di kebidanan. Untuk biaya kuliah kebidanan ini memang cukup mahal ya dibandingkan dengan kuliah-kuliah umum pada lainnya, karena kebanyakan dari perkuliahan D3 kebidanan ataupun S1 kebidanan ini keperbanyakannya setiap semester itu akan selalu ada ujian praktek. Pasti ada materi, kemudian ujian praktek, materi, ujian praktek, dan terus seperti itu sampai akhirnya kita lulus. Dan masa-masa di akhir akan lulus itu materi sudah ditiadakan. Biasanya kebanyakan itu full praktek. Jadi yang membuat mahalnya itu adalah prakteknya ini, kerja lapangannya ini, yang sehingga kita harus membayar suatu instansi ataupun suatu instansi ataupun tempat-tempat praktek kebidanan untuk
melatih keterampilan kita sehingga biayanya itu kan jauh lebih mahal. Begitu juga dengan uang gedungnya, uang perkuliahannya juga cukup mahal. Jadi aku harapkan kalian itu bisa mendiskusikan terlebih dahulu terhadap orang tua. Dan buat kalian juga yang memang perekonomiannya sangat minim tapi bercita-cita dengan tekad ingin kuliah kebidanan, jangan berkecil hati, karena di setiap kampus akan selalu ada penyelenggaraan beasiswa, sehingga jika kalian bersungguh-sungguh dan berprestasi, maka kalian bisa mendapatkan suatu beasiswa. Beasiswanya banyak sehingga itu dapat meringankan biaya kuliah kalian. Jadi tetap optimis, gak usah kalian takut dengan biaya yang sangat mahal sehingga kalian menciutkan diri tidak ingin kuliah kebidanan. Jadi gak usah khawatir, karena dulu waktu aku kuliah juga banyak sekali program-program beasiswa. Bahkan ada program beasiswa yang dari masuk kuliah sampai akhir perkuliahan itu tidak membayar persen pun, terkecuali untuk biaya hidup ya. Jadi kalian hanya menyediakan biaya hidup saja. Nah, untuk pengalamannya dalam kuliah kebidanan ini, karena yang membuat saya, menurut saya, jadi pengalaman kuliah kebidanan ini menurut saya ini meringankan beban saya karena dari segi baju seragam, karena tidak pakai baju bebas seperti kuliah-kuliah lainnya, itu yang membuat saya meringankan beban diri karena tidak harus bergonta-ganti pakaian, karena memang sudah menjadi aturannya kita hanya menggunakan baju seragam yang sudah diberikan oleh pihak kampus. Jadi kita nggak usah pusing-pusing harus aduh besok pakai baju apa ya, aduh bajunya udah lama, aduh gimana, nggak usah, karena kuliah kebidanan itu sudah diberikan baju seragam yang harus dipakai sesuai dengan ketentuannya. Untuk perkuliahan ataupun untuk praktek itu memang sudah disediakan dari pihak kampus. Begitu juga dengan sepatunya. Nah, untuk di masa-masa perkuliahan ini tidak sama dengan masa di sekolah. Tentu kalian juga yang menentukan jadwal perkuliahan biasanya. Apabila dosen, karena dosen ini kan beliau-beliau ini biasanya bekerja juga di suatu instansi lain, sehingga kadang ada momen-momen ataupun suatu saat jadwal yang sudah ditentukan tidak bisa beliau untuk mengajar gitu. Maka kita sebagai mahasiswa yang sudah diwakilkan harus mengatur ulang jadwalnya kembali agar dapat materi perkuliahan itu dapat diterima dan diberikan gitu, dan beliau dapat mengajar kepada kita. Perbedaannya perkuliahan dengan sekolah biasa itu seperti itu. Dan biasanya kebanyakan dari kita mahasiswa itu lebih banyak presentasi dibandingkan kita mendengarkan guru ataupun dosen berbicara seperti zaman-zaman di sekolah dulu. Kita lebih banyak berdiskusi, lebih banyak berpresentasi. Jadi seperti itu. Dan setiap semester ini akan ada selalu ujian praktek. Pertama, kita kerja materi terlebih dahulu. Setelah kita belajar materi secara tuntas dengan jangka waktu yang sudah disesuaikan oleh para dosen ataupun oleh kampus, kemudian kita melakukan kerja lapangan di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di tempat-tempat praktek lainnya. Kemudian setelah kita melakukan kerja lapangan tersebut, kemudian kita melakukan ujian praktek di kampus yang akan dites oleh dosen yang sudah mengajar kita gitu di kampus. Jadi memang kita harus rajin belajar karena otak kita itu akan terus otak kita akan terus berputar karena tidak ada waktu untuk leha-leha. Kita harus terus belajar. Kalau misalkan kita nggak belajar, otomatis kita keteteran dengan yang lainnya. Karena pelajaran itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga kita harus banyak berlatih karena adanya praktek, kerja lapangan dan ujian praktek gitu. Ada 2 tahap yang harus kita lalui, ujian tertulisnya, kemudian ujian prakteknya. Terus pada
pada pada akhir perkuliahan itu akan ada ujian akhir program yang seluruh materi yang dulu di masa perkuliahan dan praktek-praktek di masa perkuliahan akan diujikan kembali, sehingga kalian tidak boleh sampai lupa apa yang sudah dipelajari di perkuliahan maupun yang sudah dipelajari di tempat lapangan atau pekerjaan gitulah, di tempat praktek seperti itu. Yang lebih enaknya itu yang membuat saya lebih suka karena banyak prakteknya, kita banyak bersosialisasi, banyak berpengalaman, banyak mempunyai gambaran bagaimana kelak kita setelah lulus kuliah gitu. Cuma itu aja informasi dari aku. Barangkali ada teman-teman yang ingin lebih tahu tentang kebidanan, boleh kalian komen ataupun kalian bisa DM ke Instagram aku, nanti aku cantumin di link di bawah. Kemudian kalau misalnya masih ada sesuatu yang kalian belum pahami, kalian boleh komen, tanyakan apa aja. Insya Allah kalau memang aku bisa jawab, nanti aku akan jawab. Jadi terima kasih udah nonton video aku, semoga ini bermanfaat buat kalian. Dadah.